Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Agustus 2026. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke. Kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu The Moon, terus 4 koin, The Star, Wheel of Fortune, 3 pedang, 8 pedang, 3 koin, Ace of Cups, The World, dan kartu The Magician ya. Oke, terus tema untuk bintang Capricorn untuk bulan Agustus 2026 adalah kartu 9 koin ya, Nine of Pentacles. Oke, jadi ceritanya Capricorn sebagian besar dari kalian ya, untuk bulan Agustus nanti mungkin akan fokus kembali ya, memikirkan gitu situasi dalam segi keuangan ataupun finansial keuangan gitu ya. Misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang, mungkin ada yang mencoba untuk memperbaiki keuangan ya, mengejar target dalam segi keuangan misalnya, mungkin ada juga yang ingin mengambil keputusan penting soal keuangan. Jadi intinya pikiranmu sangat fokus tercurahkan ke dalam segi keuangan Capricorn ya selama bulan Agustus. Sementara bagian lain jangan lupa kartunya juga melambangkan rasa berkecukupan ya. Jadi cukup bagus energinya. Jadi mungkin ada juga yang masih merasa berkecukupan dalam segi materi nantinya ya. 9 koin. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Page of Swords. Jadi sepertinya untuk bulan Agustus memang ada yang lagi mencari informasi penting yang berkaitan langsung dengan segi keuangan nantinya dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 tongkat dan Ace of Pentacles. Jadi contohnya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk lebih kerja keras ekstra di sini ya, mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk apa? Untuk mengejar target dalam segi pekerjaan dan keuangan. Ini sudah kamu alami sebenarnya Capricorn akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 9 koin sebagai tema utama bisa dikatakan ya, selama bulan Agustus pikiranmu akan tertuju kembali ke dalam segi keuangan, sementara bagian lain mungkin ada semacam rasa berkecukupan juga ya yang akan kamu alami dalam segi materi tentunya ya. Oke, sekarang kita lanjut di tengah-tengah lihat ada kartu The Moon. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi hati-hati ya, di awal bulan minggu pertama beberapa dari kalian mungkin ada yang masih mengalami semacam periode ketidakpastian di sini. Jadi mungkin ada suatu hal gitu yang masih tersembunyi, terselubung yang tidak kamu ketahui, yang nantinya akan menimbulkan semacam efek rasa bingung dalam dirimu Capricorn ya. Jadi perlu untuk lebih hati-hati, pergunakan intuisimu untuk melangkah maju ke depan di minggu pertama ya. Dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu 4 koin. Jadi untuk bulan Agustus kalian itu diminta ya, ditantang gitu ya untuk lebih sabar ketika menantikan sebuah kabar penting nantinya. Jadi kira-kira kabar apa, informasi apa yang masih kamu nantikan selama bulan Agustus ya, 4 koin. Oke. Di masa lalu lihat ada kartu The Star, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius. Jadi sekitar di masa lalu memang ada harapan baru yang pernah kamu kejar nih Capricorn dalam kehidupan kalian ya. Oke, sekitar bulan Juli lihat ada kartu Wheel of Fortune. Jadi untuk bulan Juli yang lalu memang ada perubahan besar gitu ya yang pernah kamu kerjakan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira perubahan apa itu? Sementara bagian lain mungkin ada semacam keberuntungan baru juga yang pernah kamu nikmati tentunya. Cukup bagus energinya ya, Wheel of Fortune. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu. Di sini ada kartu 3 pedang. Jadi untuk bulan Agustus sebenarnya pikiranmu tuh lagi fokus banget untuk menyelesaikan sumber kekecewaan yang pernah kamu hadapi selama ini ya. Jadi coba untuk lebih bersabar nantinya ya. 3 pedang. Oke, sekitar minggu kedua lihat ada kartu 8 pedang. Jadi untuk minggu kedua tiba-tiba pikiranmu agak sedikit pesimis nantinya, kurang percaya diri gitu Capricorn ya. Misalnya mungkin lagi kurang pede untuk mengambil keputusan, kurang pede ketika mendekati seorang dan lain-lain. Jadi perlu untuk lebih berpikir optimis sekitar minggu kedua ya. Oke, di minggu ketiga lihat ada kartu 3 koin. Jadi sekitar minggu ketiga ada upaya untuk terus membangun kehidupan kalian ke arah yang lebih baik ya nantinya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu Ace of Cups. Jadi untuk bulan Agustus orang lain akan menilaimu itu lagi belajar gitu ya untuk menggunakan isi hatimu, menggunakan intuisimu kembali. Ini hanyalah sudut pandang orang lain Capricorn mengenai dirimu. Oke, dan sebagai harapan terbesarmu kali ini ada kartu The World.
Jadi memang ada yang lagi punya harapan besar untuk segera merampungkan sebuah urusan penting nantinya. Jadi kira-kira urusan apa yang mesti dirampungkan ya sekitar bulan Agustus. Ini harapan terbesarmu. Oke? Dan terakhir, di minggu keempat ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas ya. Jadi sekitar minggu keempat mungkin ada ide baru, cara kreatif yang akan kamu gunakan untuk mengejar tujuan dalam kehidupan kalian nantinya. The Magician ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Capricorn, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu si Raja Pedang, terus 5 pedang, Knight of Wands, dan kartu Ace of Cups ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu ya. Kartunya si Raja Pedang dan 5 pedang. Oke, jadi ceritanya selama bulan Agustus memang ada sebuah masalah kecil gitu ya, rintangan kecil yang perlu dihadapi dan diselesaikan terlebih dahulu nantinya. Jadi barangkali mungkin hatimu lagi merasa kesulitan akhir-akhir ini Capricorn ya. Jadi misalnya mungkin ada yang pernah mengalami masalah di tempat kerja, yang mungkin masalah di kantor ya, mungkin masalah mengenai keuangan, masalah dalam segi karir ataupun bisnis yang sedang kamu kerjakan, dan semuanya itu perlu diselesaikan satu persatu selama bulan Agustus tentunya. Sambil apa? Sambil berpikir tajam, berpikir lebih cerdas, si Raja Pedang. Jadi silakan gunakan cara cerdasmu, intelek dan kecerdasanmu ya, untuk memperbaiki dan menyelesaikan sebuah masalah kecil nantinya. 5 pedang. Jadi coba untuk lebih bersabar. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 9 koin. Oke, jadi secara keseluruhan bisa dikatakan ya, untuk bulan Agustus pikiranmu sangat tertuju ke dalam segi finansial dan keuangan nantinya. Misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi memperbaiki keuangan, fokus untuk mengejar target dalam segi keuangan, sambil apa? Sambil mencoba untuk menyelesaikan sebuah masalah kecil nantinya. 5 pedang tadi ya. Jadi coba untuk lebih semangat tentunya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya Knight of Wands dan Ace of Cups. Jadi bisa dikatakan ya, selama bulan Agustus, hatimu tiba-tiba merasa lebih energik nih Capricorn ya, lebih semangat gitu, lebih antusias ketika menghadapi urusan dalam segi percintaan. Sambil apa? Sambil belajar menggunakan isi hatimu, menggunakan intuisimu kembali dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, ini berlaku untuk single dan couple. Misalnya mungkin ada yang lagi tiba-tiba merasa lebih antusias, lebih semangat gitu ya ketika PDKT, ketika mendekati seorang, mungkin lagi semangat untuk terus menjaga dan mempertahankan hubungan cinta dengan pasangan, sambil terus mempergunakan intuisimu tadi ya, Ace of Cups. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 9 koin. Kartu ini juga melambangkan rasa energi independen ya. Jadi secara umum bisa dikatakan ya, untuk bulan Agustus memang ada yang lagi belajar untuk lebih mandiri dalam hubungan cinta. Misalnya mungkin lagi belajar untuk lebih sendirian, fokus untuk merawat dirimu sendiri ketimbang memikirkan hubungan cinta misalnya bagi yang lagi single ya. Sementara bagi yang lagi couple mungkin lagi belajar untuk lebih mandiri, lebih independen gitu ya. Tidak selalu bergantung dengan pasangan. Semuanya itu bisa kamu kerjakan sendirian tanpa meminta bantuan dari dia misalnya ya. Sambil apa? Sambil merasa lebih antusias tentunya, Knight of Wands tadi. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif. Oke, teman-teman, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.